Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Monggo selalu bersama-sama mengucapkan syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Khususipun wonten dalu menika. Nggih, gluduke pun mulai kepireng. Nggih, niki artosipun tandanya mau hujan. Ya. Nek udan niku kinten-kinten dadi halangane ngaji napa dadi penyemangat ngaji. Nah, penyemangat nggih. Keranten nek njenengan boten dugi niku lho Bu, Pak. Mesakno panitiae pun nyepakaken sego bungkusan niku lho ya. Terus sapa sing mangan mengene kalih teko nggih? Eman ya. Makanya Gusti Allah dawuh wonten surat Qaf ayat nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazalna minas samaa'i ma'an mubarakan. Dan sungguh kami turunkan dari langit itu air yang penuh dengan keberkahan. Jadi Allah mboten memakai lafaz ma'an barokan, air berkah mboten, tapi ma'an mubarakan, air yang penuh dengan keberkahan. Ini dalam fi'il namanya lil mubalaghah. Barokah ditambah alif ba'dal ba, barokah yubariku mubarakatan. Artosipun penuh keberkahan. Nah, air yang datang dari langit itu air napa mawon? Wonten 3. Nomor setunggal maun mator, air hujan. Iku barokah, ya. Yang kedua maun saljun, air salju, itu juga barokah. Yang ketiga maun barodun, air embun, itu juga barokah. Dados barokah jamaah. Napa sih barokah niku? Penuh banyak kebaikan. Nah, dados Kanjeng Nabi dawuh karena keberkahan air hujan itulah kemudian Rasul bersabda, sintani la turodani fid doa. Wonten 2 kondisi yang tidak bakal tertolak kalau kita ini berdoa. Yang pertama, inda sima'in nida hatal iqamah. Ketika kita mendengar suara azan sampai iqamah kita berdoa niku mustajabah. Nah, yang kedua, inda nuzulil mator. Ketika turun hujan, itu kalau kita berdoa mustajabah. Baik doa kebaikan maupun doa kejelekan mustajabah. Ana wong dodol pentol, dodol napa malih? Udan. Aduh wis udan, gak payu iki, wis alamat gak payu. Ya gak payu temen wong jenenge donga. Ya, insyaallah kalau kita berdoa bismillah, Gusti Allah sampun maringi rezeki masing-masing, meskipun hujan, ikhtiar berusaha, insyaallah langsung tuku. Bismillah. Nggih, Allah sing tuku. Ya, makanya kalau hujan turun tetap semangat ngaji ini dan banyak berdoa. Ngoten nggih? Baik, hari ini kita sepakati sama-sama. Ini kan udah musim hujan. Umpamane jadwale ngaji. Terus udan. Kira-kira prai napa ngaji? Ngaji. Ngaji napa prai? Ngaji. Alhamdulillah, tetap ngaji nggih. Alhamdulillah, ya. Nah, jemaah rahimakumullah, Rasulullah niku seneng udan-udan. Nggih, seneng udan-udan. Makanya Imam Bukhari meriwayatkan dalam sebuah hadis sahihnya, nalikane Kanjeng Nabi niku pas khutbah kemudian turun hujan, beliau meneruskan khutbahnya dan menikmati hujan itu sampai membasahi jenggotnya.
Kalau Rasul nggak suka hujan, Rasul mungkin bisa ngiyup atau mungkin pindah ke tempat lain. Tapi Rasul tahu betul bahwa ini adalah mendung dan akan hujan, maka Rasul menikmati. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, malaka bil matar. Tuh kanjeng Nabi, njenengan iku lho, kula persani kok remen ambek udan-udan, ambek air hujan. Rasul mengatakan, huwa ma'un minas sama. Ini air dari langit, makanya penuh keberkahan. Nah, jamaah, ayo kalau udan tetap istiqomah ngajine dan kemudian apa? Ya, udan ya. Sampai ada ulama salaf mengatakan nek ono suami istri terus lama menikah belum punya keturunan, niku salah satu terapinya adalah udan-udan, sing lanang udan-udan, sing wedok ya udan-udan. Nalikane udan-udan kudu manahe seneng, gak oleh metutut. Kok mertua udan-udan, ini gak gelem aku udan-udan. Kudu seneng. Nek wis seneng syaratnya sampai kademen. Udan-udan sampai kademen. Nek wis kademen, leren, adus banyu kamar mandi, kemudian ojo turu. Ini kesempatan emas. Ya, napa niku? Kelon. Ya, nggih. Mari udan-udan kademen adus terus kelon. Insyaallah nggih. Beranak pinak ngono. Anggrem jadi jauh nih. Terus juga kalau istilahnya Ibnu Qayyim itu kajal junun, orang yang hampir gila, kena penyakit saraf. Itu salah satu terapinya ya pakai air langit. Dengan cara bagaimana? Mari sholat subuh di Masjid Al-Hidayah, meri. Kemudian bapak dituntun dijak melaku-melaku nang lapangan sing akeh rumput niku wau. Mari ngono, Pak, monggo jenengan gulung-gulung. Loh, gulung-gulung atasipun adus banyu embun. Lah nek banyu embun mosok dicidhuki kan mboten saged. Ya kok gulung-gulung, Pak, gulung-gulung apa Pak? Ya wes ngelamak awakmu nak kon bapak gulung-gulung. Ya intinya terapi pakai air embun. Jamaah rahimakumullah, baik. Kita ngaji ya hari ini temanya tentang 3 kunci kejayaan umat Islam. Ini merespon berita akhir-akhir ini tentang kemenangan umat Islam di Suriah. Ya. Baik jamaah rahimakumullah. Kalau kita melihat dunia Islam ini ternyata banyak terjadi konflik. Dan itu memang rekayasa global dalam rangka untuk menghancurkan umat Islam. Kita lihat misalkan di Suriah itu dikuasai oleh rezim Bashar Assad. Itu berakidah Syiah Nusairiyah. Ini Syiah yang paling kejam. Ahlus Sunnah di sana itu kalau melawan disiksa. Masjidnya Ahlus Sunnah nggak boleh beroperasi, ditutup. Ya. Setiap ada yang berani mengkritik Bashar Assad dan pemerintahnya ditangkap dan kemudian disiksa dan bahkan bisa mati. Ya. Dan kemarin mereka dikalahkan oleh umat Islam Ahlus Sunnah. Yang kedua di Palestina juga demikian, umat Islam melawan Yahudi. Ya. Kemudian di Chechnya, dengan ngerti Chechnya itu pecahnya Rusia. Ya, sekarang ini yang berkuasa kan Ramzan Kadyrov, itu berakidah Sufi. Itu adalah anteknya Soviet atau antiknya Rusia. Di sana itu jamaah rahimakumullah, ya meskipun koyok-koyok Islam, tapi Kadyrov ini sangat kejam kepada para ulama-ulama Ahlus Sunnah. Ya, dan setiap ada petikan atau hal-hal yang melawan rezim ini langsung dihabisi. Yaman juga demikian. Yaman ini ada terpecah jadi 2, ada Yaman Utara, ada Yaman Selatan. Nah, Yaman Utara ini dikuasai oleh orang-orang Syiah Houthi. Ya, dan ini memang ya ingin menguasai Yaman dan kemudian menghabisi para ulama sunnah. Nah, jemaah rahimakumullah, inilah beberapa ya
hal yang patut kita pahami bahwa ternyata dunia Islam sekali ini memang terjadi banyak konflik. Namun demikian jangan khawatir. Ya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan umat Islam, memenangkan hamba-hambanya. Kita lihat misalkan Allah Subhanahu wa taala pernah memenangkan Nabi Nuh dan beberapa gelintir pengikutnya. Hingga kemudian Nuh pun berkata, Fada'a Rabbahu, dan Nuh pun berdoa kepada Rabbnya, Anni maghlubun fangtasir. Allah abadikan doa Nabi Nuh ini dalam surah Al-Qamar ayat 15. Anni maghlubun fangtasir. Ya Allah, Anni sesungguhnya aku ini maghlubun, terkalahkan, kalah jumlah, kalah kekuatan, terusir saya ini. Tapi kemudian fangtasir, bantu aku ya Allah, tolonglah aku. Dan kemudian Allah pun menolongnya dengan membuatkan satu kapal itu ya. Allah juga pernah menolong Nabi Hud, Nabi Soleh yang pengikutnya sedikit jamaah rahimahullah. Karena kekuatan iman, maka Allah pun menolongnya. Dan juga nabi-nabi yang lain. Puncaknya ketika Allah berjanji di dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat 55. Kita baca ya. Surat An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus sholihat. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman minkum, di antara kamu sekalian. Jadi Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di kalangan kamu sekalian. Wa 'amilus sholihat, yang mereka itu beramal saleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Janji Allah yang pertama adalah la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan memberikan kekuasaan kepada kamu sekalian sebagaimana Allah telah memberikan kekuasaan kepada umat-umat sebelum kamu sekalian. Kemudian wal yumakkinanna lahum dinahum alladzi tardalahum, dan juga Allah akan meneguhkan agama ini ya, di atas agama-agama yang lain. Kemudian walibadilannahum min ba'di khaufim amna, dan Allah akan mengganti kondisi kamu yang pada awalnya ketakutan, kekhawatiran ya, menjadi aman, menjadi baik dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah, ini janji Allah bahwasanya Allah akan memenangkan umat ini. Kita lihat Rasul dan para sahabat pun membuktikan janji ini. Ya, membuktikan janji ini. Dulu di awal-awal dakwah di fase Makkiyah, orang-orang kafir Quraisy tidak pernah menganggap Muhammad dan pengikutnya sebagai kekuatan besar, enggak pernah menganggap. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy itu ya menyiksa, menangkapi, kemudian mengejar kaum muslimin, hingga Umar bin Khattab pun menangis dan kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haq?" Kanjeng Nabi, bukankah kita ini berdakwah di kota Mekah ini atas dasar kebenaran? Kita kan benar menegakkan tauhid, menjauhi kesyirikan. Kata Rasul, "Bala ya Umar." Betul, kita ini benar ya Umar. Loh, kalau benar, limadza la nukhalibum? Kalau kita benar, kenapa kita tidak perang saja? Ayo perang pun, saya siap perang. Kalau kita benar, pasti Allah akan membela kita. Apa kata Rasul? Ya Umar, isbir ya Umar. Umar, sabar dulu. Kenapa demikian? Lam ya'zanillah, karena Allah belum mengizinkan kita ini untuk berperang. Maka kita bangun keimanan, bangun kekuatan, pondasi yang kokoh di dalam kaum muslimin. Jamaah rahimakumullah, orang-orang Persia, orang-orang Romawi tidak menganggap kekuatan kaum muslimin. Tapi subhanallah, dengan kekuatan iman dan amal soleh yang dikerjakan oleh kaum muslimin, maka Rasulullah dan para sahabat mampu menaklukkan bangsa Parsi, mampu menaklukkan bangsa Romawi. Bahkan Yaman yang dulu penguasanya Abraha mau menghancurkan Ka'bah pun ditaklukkan oleh umat Islam.
hingga sampai ke Eropa. Ini jamaah rahimakumullah. Namun demikian, kejayaan itu pun telah hilang. Kenapa demikian? Karena setan baik dari golongan jin dan manusia itu menggoda kaum muslimin sehingga akidahnya luntur, ya. Proyeksi untuk beramal soleh pun juga tidak kokoh lagi. Maka Allah mengatakan peringatan ini dalam surat Maryam ayat 95. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Maka berlalulah setelah itu satu generasi. Yang generasi ini cirinya kata Allah adha'us shalah. Ya, males salat. Alasan ini cak salat. Kula niku salat Ustaz, tapi ten griya mawon, mboten ten masjid lho. Wong lanang kok sembahyang yang omah iku jenenge wong lanang solehah. Nek wong lanang soleh kedanang masjid jamaah. Wong wedok lebih utama memang di rumah. Tapi kalau dia mau ke masjid, mboten napa-napa. Rasul mengatakan la tamna'u imaul masajid. Jangan kamu cegah perempuan-perempuan itu kalau pergi ke masjid. Ya. Sebab kalau kita ini berangkat sholat ke masjid jamaah rahimakumullah, utama itu masya Allah pahalanya 27 derajat daripada kita ini di rumah sendirian. Kata orang Jawa ngeten, muslimin muslimat monggo jamaah sholat ganjaranipun 27 derajat. Terus kangge sangu benjing dinten kiamat supados kita selamat donya akhirat. Ngoten nggih. Dados 27 derajat. Nah, nanti akan muncul generasi yang adha'u shalah, yang melupakan salat. Dia salat awalnya gak karu-karuan. Kemudian wattaba'u syahwat, mengikuti hawa nafsu. Fasaufa yalqauna ghoya. Ini mengakibatkan kehinaan generasi itu. Nah, jamaah rahimakumullah. Maka sekarang kita lihat ya, dunia Islam itu suram. Tidak ada kekuatan ya yang bisa memunculkan dan bisa mengalahkan orang-orang kufar. Padahal Rasul pernah bersabda 15 abad yang lalu, innallaha zawali ardon bimasariki wa maghribiyah. Sesungguhnya Allah itu menampakkan kepadaku satu kondisi dunia mulai dari barat sampai dari timur, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, wa sayablughu ummati mulkahu fi masariki wa maghribiyah. Nanti suatu saat nanti umat itu akan menguasai ya timur sampai barat. Ngoten jamaah. Ini kapan ini umat Islam bisa berjaya dari timur sampai barat? Nah, maka kalau kita melihat dari surat ini An-Nur 55, ternyata untuk meraih kejayaan itu syaratnya ada 3. Sedikit jamaah. Jadi kalau kita ingin jaya kembali, syaratnya hanya 3 ternyata. Gak akeh-akeh. Nah kita lihat, wa'adallahu ladzina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Jadi syarat yang pertama adalah kuwatul iman, kekuatan iman. Ya, yang kedua, wa'amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Iman, kemudian amal soleh. Amal soleh ini sifatnya luas, baik amal soleh yang mahdho, ibadah mahdho, maupun amal soleh yang ghairu mahdho, luas sifatnya. Kemudian kata Allah ya, di ayat berikutnya itu ya, ternyata syarat yang ketiga adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan penuh kesabaran. Ini ucapan rahimakumullah, 3 syarat utama ini untuk meraih kemenangan kaum muslimin. Iman yang kokoh, amal soleh yang baik, dan kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan penuh kesabaran. Baik, akan kita kaji satu persatu. Ya. Yang pertama adalah kuwatul iman, kekuatan iman. Ya. Iman jamaah. Yang jelas ya, banyak ayat menyebutkan kalau Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenangkan kaum muslimin.
Misalkan di dalam surat Muhammad disebutkan, ya, in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah dengan penuh keimanan, pasti Allah akan menolong kamu sekalian. Iman. Nah, sekarang ini jamaah, iman itu ya, kadang-kadang bercampur dengan kesyirikan. Sehingga Allah katakan di surah Al-An'am itu, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, dan iman mereka itu tidak bercampur dengan kezoliman, yaitu kesyirikan. Janjinya ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan, kemenangan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat, saya sering menyampaikan ini. Ada 10 orang laki-laki datang dari jauh ke Madinah untuk masuk Islam. Setelah diterima Rasulullah dan bersyahadat, kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, bayakna bil jihad. Rasul, kami akan berbaiat kepada panjenengan untuk berjihad fisabilillah. Ternyata jemaah rahimakumullah, dari 10 orang itu, yang 9 diterima, yang 1 ditolak. Protes mereka ini, ya Rasulullah, kami datang dari jauh 10 orang, kenapa teman kami yang 1 dengan tolak, enggak dengan terima bersama-sama? Rasul mengatakan dengan singkat, lahu tamimah, kata beliau, dia masih punya akidah yang tidak benar, yaitu tamimah. Tamimah itu jimat. Dalam bahasa Arab namanya ma qasadtahu min jalbil khair aw tafidhar. Sesuatu yang kamu yakini dapat mendatangkan manfaat dan menghilangkan bahaya, itu namanya jimat. Padahal kita yakin betul, la haula wala quwata illa billah. Yang maha memberikan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, An-Nafi. Yang maha menolak bala hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Ad-Dar. Ada orang yang berkeyakinan selain Allah ada kekuatan yang bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat. Ini namanya tamimah. Maka Rasul mengatakan, unbudha. Kalau kamu sudah masuk Islam, unbudha, lepaskan itu, kata Rasulullah. Lepaskan itu. Kenapa demikian? Fa in mutta wa hiya 'alaika lan tuflih abadan. Kalau kamu itu nanti mati dan keyakinan itu masih dalam diri kamu, lan tuflah abadan, kamu gak akan beruntung selama-lamanya. Enggak akan beruntung selama-lamanya. Man alaqa tamimatan faqad asroka. Barang siapa yang memakai jimat, dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Makanya kalau kita berjuang harus murni, ya, harus murni lillahi taala. Ini akidah, ini keimanan. Saya kadang-kadang berpikir seperti ini. Kenapa pejuang Suriah itu dengan mudah mampu menaklukkan kekuatan Bashar Assad hanya 10 hari? Ada yang mengatakan 12 hari. Para analis mengatakan karena mereka berjuang dengan penuh keikhlasan, iman mereka kokoh, murni. Kenapa Hamas misalkan sampai sekarang belum juga mampu mengalahkan Yahudi? Meskipun ya terlepas dari takdir, ya, yang jelas ada sesuatu yang salah dalam diri Hamas misalkan. Apa itu? Mereka masih bekerja sama dengan Syiah Iran. Ya, mestinya kita ini barok berlepas diri dari kekuatan Syiah itu, ya, karena mereka adalah musuh dalam selimut. Ya, sehingga kita lihat Sunnatullah mengatakan, Erdogan itu mengatakan seperti ini. Untuk bisa membebaskan Palestina dari Yahudi, kita harus mengaca dari sejarah. Umar bin Khattab membebaskan Al-Quds dari cengkraman bangsa salib Romawi, ya, Romawi itu dengan cara melalui jalur Damaskus, Suriah. Damaskus dikuasai, kemudian menyeranglah Al-Quds itu. Salahuddin Al-Ayyubi juga demikian, menaklukkan Al-Quds yang dikuasai oleh bangsa salib ketika itu juga melalui Damaskus, Suriah.
Maka Erdogan mengatakan kalau ingin membebaskan Al-Quds, bebaskan dulu negara-negara sekitar Palestina, yaitu Suriah, itu pintu gerbangnya. Makanya kita lihat rahimahullah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari muttafaqun alaih, dan ini akidah bahwa nanti di akhir zaman ketika Dajjal itu muncul, ya, maka Nabi Isa alaihissalam itu akan turun di Masjid Umawi yang ada di Damaskus. Nah, itu zaman, dan akan membunuh Dajjal. Nah, ya kapan-kapan akan kita kaji tentang kitab Alamatus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Jadi nanti Dajjal itu akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa itu turun di Suriah, di Damaskus, nah, di Masjid Umawi yang kemarin itu viral dipakai untuk sholat berjamaah. Bashar al-Assad tahu betul ini masjid yang berbahaya, makanya kemudian ditutup oleh Bashar al-Assad. Jamaah rahimakumullah. Ya, jadi jangan percaya dengan strategi atau dramanya orang-orang Syiah. Jangan percaya. Ketika Bashar al-Assad itu menguasai Suriah, darah itu setiap hari akan selalu dijumpai korban-korbannya Ahlus Sunnah. Nah, ada penulis novel Indonesia yang berakidah Syiah itu membuat judul bertuliskan salju di Suriah. Salju di Suriah. Itu artinya dia ingin menyampaikan satu pesan bahwa salju itu kan dingin, sejuk. Ini Bashar al-Assad adalah pemimpin yang bisa menyejukkan bangsa Suriah. Enggak, jemaah. Itu Syiah. Makanya jangan percaya kalau misalkan di Yaman Utara Syiah Houthi melemparkan rudalnya ke mana? Ke Israel. Jangan percaya. Ya, jangan percaya. Karena ujung-ujungnya mereka nanti akan menghancurkan Al-Ka'bah Al-Mukarramah. Karena dalam akidah Syiah mengatakan Al-Karbalatu ya afdalu minal Ka'bah. Karbala itu lebih utama daripada Ka'bah. Ini itu jamaah. Ya. Dan tanah Karbala itu jamaah itu suci. Di tanah Karbala itu suci, kata mereka. Sehingga kalau ada orang sholat tidak berlemean dengan tanah Karbala, maka sholatnya tidak sah. Makanya orang Syiah itu memakai kereweng bulat itu adalah tanah Karbala. Kalau sholat itu kan sujudnya itu harus pakai itu. Nah, sekarang ini ditiru oleh orang-orang Habaib Alawi, ya, menjual tanah tarim, namanya rutbah. Yang jangan ketik itu tanah rutbah tarim di Shopee dijual itu 1 dinar kayak 1 juta. Subhanallah jemaah. Ya, jual tanah tarim. Jadi umat ini masya Allah akidahnya ini dirusak oleh mereka. Maka iman harus kokoh, akidah harus tegak, sehingga kemudian Allah akan menolong kita. Yang kedua adalah kekuatan amal soleh. Amal soleh sifatnya umum jamaah. Kalau sifatnya ibadah mahdhah, maka ibadah itu harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Ya. Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa dia beramal dan amal itu bukan bersumber dari kami, kata Rasulullah, maka amal itu tertolak. Amal soleh, amal ibadah mahdhah kita, atau amal-amal yang lain. Bagaimana anak menghormati orang tuanya, itu juga amal soleh. Bagaimana orang tua itu sayang kepada anaknya, itu juga amal soleh. Bagaimana suami hormat pada istri dan juga sebaliknya, itu juga amal soleh. Ya. Bagaimana kita ini berniaga dengan cara yang halal, itu juga amal soleh. Ya. Makanya amal soleh sifatnya luas jamaah rahimakumullah. Kalau ini kita tegakkan, maka insya Allah pertolongan itu akan datang kepada kita. Kemudian yang ketiga yaitu menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kita lihat ini singkat saja karena pernah saya sampaikan. Rasul itu setiap kali mengirim pasukannya ke satu negeri, pesannya selalu muncul seperti ini. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar
Kalau kamu sudah sampai satu negeri, jangan lupa la ta'muruna bil ma'ruf. Betul-betul kamu itu mengajak orang dalam kebaikan. Kemudian wala tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah orang lain berbuat kemungkaran. Dua hal ini kamu tegakkan. Kalau kamu malas, kata Rasulullah, enggak mau mengerjakan dua hal ini, ketika kamu berkuasa, ketika kamu dalam satu negeri, au laisa kanul azab hina ini, maka Allah akan mengirimkan azabnya, mengirimkan bencananya, mengirimkan kekalahan. Summa tad'unahu, kemudian kau berdoa kepada Allah, falistajaba alaikum, doa-doa kamu tidak Allah ijabahi. Kenapa demikian? Karena dakwahnya tidak engkau tegakkan. Nah ini. Dan berdakwah itu kedah sabar. Maka Rasul katakan isbir ya umat, sabar. Ya. Makanya kita lihat bagaimana Jaulani itu, pemimpin HTS itu, pemimpin Suriah itu mengatakan isbir ala Gaza, bersabarlah wahai engkau penduduk Gaza, bersabarlah. Nah, dan ini pintu untuk bisa ya menaklukkan Al-Quds. Jamaah rahimahullah. Jadi kalau tiga hal ini kita penuhi, kuwatul iman, imannya kokoh, kemudian amal soleh juga kita tegakkan, dan dakwah pun kita tegakkan, maka janji Allah di dalam surat Ghafir ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, lanansuru rusulana, betul-betul akan menolong rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayati dunya, di dalam kehidupan ini, wa yauma yaqumul ashhad, dan ketika hari kelak di akhirat. Jamaah rahimahullah, ini ya. Jadi untuk mengembalikan lagi kejayaan umat Islam, syaratnya ada 3. Imannya kokoh, kemudian amal soleh tetap ditegakkan, dan yang ketiga berdakwah dan penuh kesabaran. Kalau kita nggak mau, misalkan nggak ngurus, sing penting awak dhewe iki apik, misalkan gitu, nggak ngurus liyane, ya, sing penting aku iki sembahyang masjid selesai, nah, nggak ngurus yang lain. Itu kata Allah seperti ini di akhir surat Muhammad, wa in tatawalau, kalau kamu itu berpaling, nggak mau ngajak orang dalam kebaikan, nggak ngereken orang lain, penting awake dhewe, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan mengganti satu kaum yang menggantikan kamu sekalian. Summal yakuna amsalakum, yang kaum ini tidak seperti kamu itu. Mereka ini adalah kaum-kaum yang baik, yang berkualitas, yang akan mengganti kaum seperti ini, ya, yang enggak ngereken dengan yang lain. Maka pertanyaannya hari ini adalah, kita ini jamaah rahimahullah termasuk generasi yang mengganti, ya, atau generasi yang diganti? Mboten mawon. Ya, generasi yang diganti atau generasi yang siap mengganti. Kalau kita mengatakan kita ini Ustaz generasi yang siap mengganti, maka 3 hal tadi ini kita tegakkan. Imannya kokoh, ya, imannya kokoh, bersihkan iman dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, continue dengan amal-amal soleh kita. Yang ketiga, apa? Terus continue beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita lihat Nabi Nuh, jamaah, masya Allah. Nabi Nuh ku mesakno, ya, beratus-ratus tahun berdakwah, pengikutnya hanya beberapa gelintir saja. Kata Nabi Nuh, Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahar. Duh Gusti Allah, kula niki sampun berdakwah laila wa nahar, siang malam berdakwah. Walam yazid du'ai illa firara, tidaklah bertambah pengikutku kecuali firara, mereka melayu kabeh, gak gelem ngrungokno. Kullama da'autuhum, setiap aku itu berdakwah kepada mereka, ja'alu asabiyu fi azanin, mereka jadikan jari mereka ke
telinganya itu, disumpet. Belum cukup, wastaksau siyabahum, bajunya disobek untuk nyumpel ke telinganya. Itu Nabi Nuh jamaah. Ya, ngoten niku. Kemudian mereka itu berpaling, lari dari aku. Nah, bertahun-tahun Nabi Nuh berdakwah, hanya beberapa gelintir pengikutnya. Makanya dia mengatakan, ya, anni maghlubun fantasir. Gusti Allah, kula niki sampun kalah kula niki. Dakwah gak pernah dapat banyak orang. Maka tolonglah aku ya Allah. Nah, kita ini jamaah rahimahullah di era yang serba ya modern ini berdakwah alhamdulillah. Sing ngaji tekone yo akeh ya. Nah, makanya kalau sudah kita ngaji berhadapan dengan jamaah, jadikan ngaji itu sebagai ngaji yang berkualitas. Ojo jamaah dijak guyon tok ae. Ya. Akhirnya mulai ngajine enak. Apa isine? Lucu. Masya Allah. Ngaji kok lucu. Ya. Jadi kalau kita udah ngaji seperti Rasulullah, kalau udah berceramah kayak pemimpin memberikan komando kepada ya pasukannya, ya, untuk menguatkan iman dan amal soleh. Jamaah rahimahullah. Terus sekali lagi umat ini pasti akan menang kalau 3 syarat terpenuhi. Pertama apa tadi? Kuwatul iman, kemudian amal soleh, sifatnya luas, kemudian ketiga apa? Berdakwah, beramar ma'ruf, nahi munkar. Makanya tadi di awal saya katakan, udan gak udan tetap ngaji. Nggih, pengudan mawon, ngono jas hujan. Sekali lagi nek dengan boten dugi ya mesakno. Ya, kalau ingin ning kula ngaos dan masih Al-Hidayah Brawijaya udan daweres. Kula niki nggih mikir budal apa enggak ini. Nek budal ya udan deres, mbok sing teko ya berapa orang. Nek gak budal mesakno takmire biasanya pun nyepak panganan. Ya wis bismillah budal, wong gawe jas hujan budal. Daweres kan senen niku kan. Daweres pol pokoke sampai banjir nih. Ya gak lidok. Sing biasanya sembahyang ikut 3 soft, tinggal 1 soft gak jangkep separuh tok. Ya. Perempuannya hanya 3 orang. Ngaji yang biasanya banyak yang mendengarkan hanya ada 7 orang. Saya ngomong, ya apa ini? Terus gak ngaji nih? Terus Ustaz, bismillah. Ya. Gak lidok Ustaz, Bapak Ibu mulai nggo jajan akeh. Ya turun iku wau, iki berkah. Ya, 1 orang bisa dapat 5 gitu kan. Biasanya situ jatahe dapat 5 bulan. Alhamdulillah. Jatahe tiang boten dugi dikekno kula. Berarti kula wangsul kok panganan akeh. Alhamdulillah. Isok ge gramian udan-udan. Rabu kula ditelepon ibu-ibu saking Kedundung. Kula lagi supi. Ustaz, wekdal ngaji sak meniku. Lho, nggih ta, Bu? Nggih. Ya Allah. Udan deres ten Balong-Sari. Ngeten iki nek kula mboten bidal yo mesakno. Sebabe pun disiapaken rawon. Biasa niku nek ngaji dikai mangan. Rawon iki karo soto. Iki apa? Apa itu? Gak lido kula berangkat sampai Empunala perapatan itu terang jamaah. Terang. Sampai mriku nggih terang alhamdulillah. Coba nek mboten dugi. Dadi gelone jamaah. Nggih, makane bismillah ngaji tetap berangkat meskipun udah. Demikian, mudah-mudahan Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Amin. Aku lu kali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.